Bab 4712, Orang-orang mati rasa. Melihat token itu, Lin Kedong langsung layu. Dia hanya bisa melotot tajam, lalu berkata kepada Lin Kevan, aku akan kembali bersamamu. Tetapi saat Lin Kedong hendak pergi bersama Lin Kevan, Dev langsung memanggil pedang pembunuh naga dan menghalangi mereka berdua. Kamu bisa datang sesuka hatimu, dan pergi sesuka hatimu. Tidak semudah itu. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa meninggalkan hidupmu. Dengan lambaian pedang pembunuh naga di tangannya, energi pedang mulai melonjak antara langit dan bumi. Lin Kevan mengerutkan kening, sementara Lin Kedong membelalakkan matanya dan berkata, wah, kamu sedang bermain api dan terbakar. Aku akan bermain dengan ibumu. Hari ini aku. Sebelum Dev selesai berbicara, kedua pria berjubah brokat segera mendekat ke sini. Dev merasakan nafas kedua pria berjubah brokat, wajahnya sedikit berubah. Masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Lin Kedong dan Lin Kevan. Jika dua puncak tingkat ke-9 alam Mahayana ini ditambahkan, Dev tahu dia tidak akan menang. Kalian berdua, pergilah, Dev melambaikan tangannya dan menyuruh Lin Kedong dan Lin Kevan keluar. Dasar kau sialan. Lin Kedong sangat marah, tetapi tetap ditarik oleh Lin Kevan. Lin Ruoya mengikutinya dari dekat, tetapi Dev tidak mempermalukannya. Sebaliknya, dia menatap kedua pria berjubah brokat itu dengan waspada. Tuan Dev, ketiga orang ini adalah orang pertama yang mendekati Anda. Xiao Yuanshan datang ke sisi Dev, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia mendapati bahwa hanya ada 2 dari 3 pria berjubah brokat yang tersisa, jadi dia bertanya, bukankah kalian bertiga? Di mana si tolol besar yang memegang palu meteor? Lelaki berjubah brokat itu tidak menjawab perkataan Xiao Yuanshan, melainkan datang ke hadapan sang guru, membungkuk hormat dan berkata, halo, Tuan Dev, nama saya Xuan Bin, ini saudara ketiga saya Zhou Tang. Dev sedikit terkejut dengan kesopanan pria berjubah brokat. Bukankah kalian bertiga? Di mana saudaramu yang kedua? Dev diminta. Dia sudah meninggal, kata Hyun Bin tanpa menyembunyikan apapun. Mati. Xiao Yuanshan dan Dev keduanya terkejut. Aku membunuh saudara keduaku karena dia terobsesi dengan uang dan keuntungan. Dia ingin membunuh Tuan Dev dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi dari 10 istana. Saya tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Hyun Bin berkata jujur. Setelah mendengar alasan mengapa Xuan Bin membunuh saudara keduanya, Dev dan Xiao Yuanshan tercengang. Hanya karena alasan ini, kau membunuh saudaramu yang kedua. Dev melihat Hyun Bin, dia tidak bisa mempercayainya. Alasan ini sudah cukup, karena aku tahu bahwa begitu dia menyerang Tuan Dev, kita bertiga bersaudara akan mati tanpa tempat pemakaman. Demi kebaikanku sendiri dan demi keselamatan saudaraku yang ketiga, aku tidak punya pilihan lain selain membunuh saudaraku yang kedua. Kata Hyun Bin. Apa kau begitu yakin aku bisa membunuh kalian bertiga? Dev tidak mengerti. Hyun Bin ini baru pertama kali melihatnya, jadi bagaimana dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh mereka bertiga? Aku tidak yakin, tetapi aku tahu bahwa Tuan Dev memiliki masa depan yang cerah. Bahkan jika dia gagal membunuh kita kali ini, kita akan mati dengan menyedihkan di tangannya di masa depan. Baru saja aku melihat Master Dev dengan mudah mengalahkan Lin Kedong, itu sudah cukup membuktikan bahwa tebakanku benar. Hyun Bin tampak tulus, tanpa ada niat menyanjung. Tunggu sebentar, Dev tertegun dan menatap Xuan Bin, apa yang baru saja kau katakan? Siapa nama orang yang kuhajar? Lin Kedong, pangeran tertua dari kota Sun Moon. Kata Hyun Bin. Persetan. Dev langsung terkesiap dan hampir pingsan. Dia selalu mengira Lin Kedong adalah Woking dari 10 istana, jadi dia agak terlalu berlebihan. Tak disangka, ternyata itu adalah adik kakak iparnya sendiri. Ini masalah. Dia memukul dan melukai kakak iparnya. Bagaimana dia bisa pergi menemui Lin Keting di masa depan? Dan sepertinya aku baru saja mengumpat, dengan mengatakan, aku sedang meniduri ibumu. Bukankah ibu Lin Kedong adalah ibu mertuanya? Aku tak berani memikirkannya lagi, seluruh tubuhku mati rasa. Bab 4713, jelas bukan sebuah bualan. Tuan Dev, ada apa dengan Anda? Apakah Anda takut kota Sun Moon akan menimbulkan masalah bagi Anda? Melihat ekspresi Dev, Xiao Yuanshan bertanya dengan suara rendah. Oh, tidak apa-apa, aku tidak takut dengan kota Sun Moon. Lagi pula, aku berencana untuk pergi ke kota Sun Moon. Dev berkata setelah dia sadar kembali. Tuan Dev, Anda tidak bisa pergi ke kota Sun Moon begitu saja. Selain itu, Anda telah melukai pangeran tertua kota Sun Moon. Jika Anda pergi ke kota Sun Moon lagi, Anda pasti akan mendapat balasan. Kata Hyun Bin. Tidak apa-apa, mungkin ini hanya salah paham. Aku hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata dan semuanya akan berakhir. Dev tersenyum tipis. Meskipun dia melukai Lin Kedong, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Tidak mungkin dia bunuh diri setelah tiba di Sun Moon City.
Paling-paling dia akan diberi pelajaran atau dimarahi oleh Lin Keting. Melihat Dev tidak peduli, Xuan Bin berhenti berbicara tentang kota Sun Moon dan bertanya kepada Dev, Tuan Dev, benarkah seluruh dinasti Xiao telah diberkati dengan keberuntungan? Dev mengangguk, ya. Siapa yang melakukan ini? Tanya Hyun Bin. Dia hanya orang yang lebih tua di keluarga, mengapa kamu menanyakan hal-hal itu? Dev tidak mengerti mengapa Xuan Bin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Xuan Bin menatap ekspresi santai Dev, tersenyum pahit dan berkata, tidak heran Tuan Dev sama sekali tidak takut pada kota matahari dan bulan. Dengan sesepuh seperti itu di belakangnya, dia tidak perlu takut pada seluruh alam surgawi. Itu hanya menambah beberapa ribu tahun keberuntungan bagi dinasti Xiao. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Dev berkata dengan tenang, jika Tuan Si tidak senang, dia dapat menghancurkan bidang bintang ini dalam 1 menit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, Xuan Bin terdiam. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya para pendukung Dev. Menghancurkan medan bintang. Anda harus tahu bahwa dunia surga dan manusia hanya satu dunia, tetapi di seluruh bidang bintang, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Menghancurkan ladang bintang dalam hitungan menit. Maka para pembudidaya dari dunia surgawi ini bahkan tidak lebih baik dari semut-semut di hadapan mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggungku. Jika kamu tidak menyinggungku, aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Melihat Xuan Bin ketakutan, Dev angkat bicara. Faktanya, Dev sendiri hanya membual. Dia tidak tahu apakah Tuan Si dapat menghancurkan medan bintang dalam hitungan menit. Dia tidak tahu apa kekuatan Tuan Si, tetapi dia selalu menganggap Tuan Si sebagai orang yang lebih tua dan percaya bahwa Tuan Si bisa melakukan apa saja. Wah, jangan menyombongkan diri. Jangan merasa tertekan. Aku juga punya kemampuan untuk menghancurkan wilayah bintang. Lapangan bintang seperti itu di alam semesta tingkat rendah dapat dengan mudah dihancurkan. Itu bukan tugas yang sulit. Kata Raja Iblis Ciyun pada Dev. Apakah kamu sedang membual? Dev menatap Raja Iblis Ciyun dengan tidak percaya. Apa yang kau banggakan? Banyak dunia di alam semesta tingkat rendah yang jauh lebih rendah daripada dunia surga dan manusia ini. Aku juga bisa menghancurkan medan bintang seperti itu. Aku pernah meledakkan medan bintang dengan 1 pukulan. Prestasi saya dapat diverifikasi, saya tidak pernah membanggakannya. Saat Raja Iblis Ciyun berbicara tentang kejayaan masa lalunya, matanya berbinar. Orang baik tidak akan pernah membanggakan prestasi masa lalunya. Diamlah sekarang. Dev menyuruh Raja Iblis Awan Merah untuk diam, lalu menatap Xuan Bin dan bertanya, kau datang ke dinasti Xiao, bukankah kau hanya ingin bertemu denganku? Apakah kau juga datang untuk perintah pembunuhan dari 10 istana? Xuan Bin mengangguk, ya, 100.000 batu roh abadi memang sangat menggoda, tetapi kita tahu bahwa kita tidak bisa mendapatkan 100.000 batu roh abadi itu. Bahkan jika kita benar-benar dapat membunuh Tuan Dev, 10 istana tidak akan memberi kita 100.000 batu roh abadi. Bahkan jika 10 istana memberi kita 100.000 batu roh abadi, kita 3 bersaudara tidak akan mampu menyimpannya. 100.000 batu roh abadi itu akan menjadi surat perintah kematian kita. Lalu mengapa kamu datang? Dev bertanya dengan bingung. Tanda hubung. Bab 4714, aku akan menggigit siapapun yang aku mau. Tuan Dev, kita semua adalah kultivator independen. Kita telah melalui banyak kesulitan untuk berkultivasi hingga ke tingkat kita saat ini, tetapi kita masih tertahan di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 dan tidak pernah mampu menembusnya. Kami tidak seperti Master Dev, yang memiliki kekuatan besar di belakangnya. Kami hanya bisa saling mengandalkan. Sekarang setelah kami melihat Master Dev, kami 2 bersaudara bersedia mengikutinya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa kami. Saat Xuan Bin mengatakan ini, dia benar-benar berlutut di depan Dev. Adegan ini langsung membuat Xiao Yuanshan tercengang. Dev juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xuan Bin, seorang kultivator di puncak alam Mahayana tingkat 9, benar-benar akan berlutut di hadapannya di hadapan semua orang. Kalian harus tahu bahwa pendeta yang begitu berkuasa sangat memperhatikan reputasi mereka, bahkan reputasi lebih penting daripada nyawa. Tapi sekarang Hyun Bin tampaknya tidak peduli sama sekali dengan wajahnya. Bahkan Zhou Tang yang berdiri di sana pun menatap kakak laki-lakinya dengan mata terbuka lebar. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-lakinya akan berlutut di hadapan Dev. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Zhou Tang berdiri di samping, merasa sedikit tidak berdaya. Berlututlah. Xuan Bin menatap Zhou Tang dengan dingin. Zhou Tang ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berlutut. 2 orang tahu, apa yang kalian lakukan? Cepatlah berdiri. Kekuatan kalian dianggap luar biasa di dunia surga dan manusia. Kekuatanku jauh lebih rendah darimu, jangan bercanda seperti itu. Dev sedikit bingung dan ingin menarik kedua pria itu. Baik dari segi alam maupun usia, kedua orang ini jauh lebih tua darinya. Sekarang mereka berlutut di hadapannya dan ingin mengikutinya. Dev tidak berani menerima mereka. Tuan Dev, kami tidak bercanda.
Jika Anda tidak menerima kami berdua sebagai saudara, kami tidak akan pernah bangkit. Hyun Bin berkata dengan tulus. Ya, aku tidak bisa bangun. Zhou Tang juga berkata senada dengan Hyun Bin. Meskipun Zhou Tang tidak sepenuhnya mengerti mengapa kakak laki-lakinya melakukan ini, dia memilih untuk mempercayai kakak laki-lakinya saat ini. Sekarang setelah Pangeran ke-10 mengeluarkan perintah pembunuhan, kau masih ingin mengikutiku. Apa kau tidak takut pada Pangeran ke-10? Dev bertanya tanpa berkata-kata. Tuan Dev tidak takut pada 10 istana, jadi apa yang harus ditakuti oleh kedua saudaraku? Kata Hyun Bin. Dev melihat sekeliling dan berkata, aku penasaran berapa banyak master yang mencoba membunuhku di sekitar sini. Apa kamu tidak takut? Jika kau ingin menyerang Tuan Dev, kau harus melangkahi mayat kedua saudaraku terlebih dahulu. Wajah Hyun Bin penuh dengan tekad. Melihat pemandangan ini, Dev mengangguk dan tersenyum, oke. Terima kasih, Tuan Dev. Suan Bin segera mengubah kata-katanya dan mengikuti jejak Xiao Yuanshan, memanggil Dev Tuan. Karena kalian berdua telah mengikutiku, kalian sekarang adalah sebuah keluarga. Kalian bisa bangkit sekarang. Kalian berada pada tahap kritis untuk menembus alam abadi dan kalian akan membutuhkan banyak sumber daya. Saya punya 20.000 batu roh abadi di sini. Setiap saudara dapat mengambil 10.000 dan menggunakannya. Dev langsung melemparkan 2 tas penyimpanan ke Suan Bin dan Zhou Tang. Di antara mereka, 10.000 batu peri milik Yun Li, jadi Dev tidak merasa kasihan karenanya. Selain itu, ia juga memiliki tambang batu peri di Beast City, dan diperkirakan ia dapat menambang ratusan ribu batu peri. 20.000 batu roh abadi. Hyun Bin dan Zhou Tang berdiri dan langsung kegirangan. Gerakan ini menghabiskan 20.000 batu peri. Sangat murah hati. Suan Bin menerima batu peri itu dengan gembira dan berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Dev. Kami tidak akan menolaknya meskipun hidup kami bergantung padanya. Dan Zhou Tang juga mengambil batu peri, lalu berlutut lagi sambil berdenting. Terima kasih, Tuan Dev. Mulai sekarang, aku akan menjadi anjingmu. Aku akan menggigit siapapun yang kau suruh untuk kugigit. Kali ini, Zhou Tang berlutut dengan sukarela. Alasan dia berlutut tadi adalah karena Hyun Bin, tetapi kali ini, Zhou Tang bersedia melakukannya, bahkan jika dia harus berlutut selama seharian. Konon katanya lutut seorang pria terbuat dari emas, tapi apa yang diberikan orang lain jauh lebih berharga dari emas tersebut. Ini serius. Dev tersenyum tipis. Bersambung.